Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto menggunakan HP ya di MT5 atau MetaTrader 5. Di sini gue kasih tahu nih, kalau trading itu juga nggak perlu di laptop, nggak perlu di komputer ya. Kita pakai HP pun ya. Jadi kita bisa nyari uang dimanapun, kapanpun nih ya dengan trading. Kita coba di XRP. Tadi gue udah analisa beberapa crypto dan gue udah nemu, yaitu di XRP menurut gue bagus nih untuk kita tradingkan. Marketnya ini emang lagi naik sih ya, uptrend. Tapi gue akan kasih tahu ke kalian, tapi jangan dicontoh ya. Ini gue akan kasih tahu kalian cara open posisi kebalikannya. Nah, kebalikannya kan harusnya kalau uptrend gue selalu bilang kan harus searah ya. Uptrend itu berarti kita open posisi buy. Nah, tapi ini gue mau open posisi sell ke bawah. Kenapa? Ya karena ini nih. Ini ada candle hijau overload ya, dan di sini dia udah mencapai area tertingginya. Satu candle luang. Cuman gue nunggu sampai ke atas. Kalau dia nggak sampai ke atas, gue nggak akan sampai ke atas. Sama mana nih, menyentuh sumbunya lagi tuh ya, gue akan open posisi sell di situ tuh. Ini si uptrend kuat tuh ya, cuman ini udah mulai lemah. Karena lemahnya kenapa nih, udah di area resisten. Dan sama ini candle hijau ini tuh sama kayak gini, overload. Ketika muncul candle hijau, muncul candle merah setelahnya, selalu kayak gitu ya. Jadi gue akan siaga di sini. Kita lihat di 4 jamnya kalau kalian nggak paham. Nah, di 4 jam ada tuh udah tinggi banget ya tuh. Dan gue yakin dia bakalan meskipun candle hijau ini nggak jadi merah, dia bakalan muncul sumbu karena ada dorongan di sebelahnya guys. Ya, dorongan sebelahnya seperti apa? Ini kayak gini nih, ini ada sumbu nih. Nah, kita kalau dia bersumbu begini aja kita udah profit guys. Jadi kita memanfaatkan kondisi tersebut ya, keadaan tersebut. Tuh ya, nih di satu ada ini udah menyentuh resisten area. Tapi karena gue main di 1 jam, jadi gue akan nunggu sampai benar-benar harganya di harga tertingginya di atas ya. Kalau nggak sampai di situ, gue nggak akan berani. Kenapa Hen kok nggak berani? Ya, karena kan ini uptrend lagi kenaikan, jadi benar-benar harus open posisi kebalikannya tuh, sellnya itu pas di harga yang aman ya guys ya. Oke, sembari nunggu nanti kita open posisi pas dia benar-benar di atas ya. Kita sambung. Oke guys, di sini dia udah di harga tertingginya tuh, lihat sendiri ya tuh. Jadi kita akan open posisi sell aja di sini langsung. Oke, nggak usah lama-lama ya, 0,01 lot. Nah ya udah gua posisi. Kita lihat hasilnya di sini, kita masih minus sebesar 1,37 dolar ya. Tuh udah naik terus. Oke. Ini beresiko jangan ditiru ya. Karena ini mulai kenaikan, tapi gua memanfaatkan kondisi candle overload yang tadi gue bilang nih. Candle hijau ini udah tinggi banget guys ya. Candle hijau ini udah tinggi banget, dan lihat gua polanya tuh bisa kebaca kayak dia itu polanya kayak sebelumnya nih. Hijau ini kan gede juga nih ya. Jadi kemungkinan candle hijau ini bakal muncul sumbu kayak gini ya. Gue sih nggak berharap dia bakal jadi candle merah setelahnya, tapi gue bakal muncul sumbu di sini tuh. Lihat tuh, naik ke atas terus. Oke, dia tinggi banget di sini ya. Kita lihat aja tuh didorong terus. Nah, biarin aja, biarin. Tuh ini tinggi banget nih guys tuh. Ya udah menyentuh ya. Nah, kayaknya dia mau menyentuh harga yang ini nih. Tuh ada sih resisten juga di sini ya. Jadi kemungkinan dia bakal ke bawah. Resistennya kuat nih. Karena resisten di sini ada 2. Tuh. Ini nih yang bakal ngedorong dia ke bawah. Ini di 4 jamnya ya, tuh. Tuh lihat tuh ya. Kita biarin aja, ini kita masih minus ya. 3 dolar. Tapi jangan ditiru ya. Kecuali kalau kalian udah paham, jangan ditiru tuh, lihat makin ke atas. Candle hijaunya. Wow, makin gede banget ini. Kita lihat di 1D-nya deh, 1D-nya. Nah, di 1D-nya ini marketnya acak juga, jelek. Nggak bagus buat di trading kan. Mau open posisi buy juga udah terlanjur telat ya. Nggak bagus untuk kalian trading kan. Jadi jangan ngambil risiko untuk trading di 1 hari. Kecuali kalau kalian emang paham. Nah, di 1 minggunya pun, nah lihat tuh ya. Di 1 week atau 1 minggu emang dia udah menyentuh resisten area nih. Biasanya kalau dia menyentuh resisten begini ya, apalagi candle hijaunya ini gede sendiri, itu bakalan ke bawah guys ya. Sementara bakalan ini sumbunya, nah muncul sumbu semua kan, ada tekanan dari bawah tuh. Nah ini nggak kelihatan sini. Nah lihat candle hijaunya lemah, candle hijau kuat, dan ini candle hijau yang belum tentu jadi kuat apa lemah.
pasti kita minusnya gede tuh. Apa udah biasa guys kalau kayak gini. Ya. Ini di sini kalau kalian mau open posisi sell lagi sebenarnya bisa aja, tapi karena modal kita kecil ya, jangan terlalu serakah. Sebenarnya enak banget ya open posisi sell lagi nih gua. Cuman gua nggak mau karena modal gue kecil guys. Nggak mau ngambil resiko juga ya. Kalau modal gue banyak gede ya gue berani. Nah lihat tuh ada dorongan, ada tekanan dari nggak tahu ini dari atas kayaknya, ini lihat tuh kosong ya, yang dia untuk ke bawah. Oke, candle hijaunya masih, ini informasi candlenya kita baca deh. Ini kan uptrend yang naik tuh. Nah ini kan kuat ya. Lihat informasi candlenya ini semuanya ini nggak ada yang kuat ke atas guys. Lihat candle merah pun ini sama-sama kuat juga sebenarnya. Tuh candle hijaunya pada lemah-lemah muncul lagi candle hijau yang kuat ya kan. Tuh sama nih candle hijau, candle merah. Nah setelah candle hijau ini biasanya bakal muncul candle merah kayak ini nih. Ya. Ini contoh ini candle merah yang kuat, hijau yang kuat. Ini saling beradu guys. Dia saling beradu. Cuman masih mau naik ya. Karena dia belum mencapai harga tertingginya itu di saat itu. Ya. Tuh. Time frame 1 jam ya. Oke. Kita lihat di 4 jamnya. Di 4 jamnya ini. Nah di 4 jamnya ini nih. Kebantu sama si doji aja nih. Doji. Tapi ini muncul merah kekuatan. Lalu muncul lagi candle hijau. Kayak penghabisan gitu ya. Tuh di sini tuh resisten. Ini marketnya kuat naik sih, uptrend. Nah kenapa Hen nggak mau open posisi buy ya? Tadi gue bilang kalau gue open posisi sell itu ada kemungkinan dia bakalan ke bawah dulu. Kalau open posisi buy ini, ketika kita open posisi buy meskipun kita profit pun itu riskan karena ini udah di harga tertingginya ya. Di harga tertinggi itu biasanya dia bakalan ke bawah dulu muncul candle merah-merah seperti ini nih. Nah makanya lebih pilih gue ke bawah dulu aja, mengikuti harga jenuhnya aja gitu. Oke. Mungkin nanti kita lanjut aja ya pas dia udah profit. Di sini masih minus ya. Gue mau lanjut trading di platform lain atau aplikasi lain. Akhirnya kita di sini profit juga guys tuh ya. Kita trading di XRP, dia profit juga. Kita tinggal close aja di sini, kita tinggal tutup. Tinggal oke, lumayan lah ya. Nah benar kan di sini ternyata dia turun jadi merah yang tadi gue bilang. Ini meskipun sumbunya nggak sampai bawah banget candle hijaunya, tapi bakalan muncul candle merah. Tuh bener yang tadi gue bilang ya. Berarti polanya emang sama kayak candle yang ini nih guys. Nah kenapa nggak ikutin hand sampai bawah sampai sini close? Pasti untungnya lebih besar ya, betul. Tapi resikonya lebih besar lagi guys ya. Karena nggak selamanya candle merah ini bakalan sama kayak gini. Nggak ada yang tahu, siapa tahu ini cuman hanya nafas, ini jadi candle ini konfirmasi pelemahan, bukan kekuatan, ya itu yang bahaya guys ya. Apalagi ini kan marketnya lagi uptrend naik tuh, jadi kita juga harus sadar dari situ. Kecuali kita open posisi sell, ini marketnya lagi ke bawah ya, bukan ke atas. Nah itu masih enak kita ngikutin ibaratnya sama kayak gini polanya. Karena ini lagi uptrend dan gue open posisinya kebalikan, ya itulah yang berbahaya. Jadi nggak perlu muluk-muluk ngambil resiko yang besar ya. Yang penting ketika kalian udah profit ya udah. Nah beda cerita kalau kalian main trading di jangka panjang ya silakan kalau modal kalian besar. Karena kan modal gue juga kecil, jadi nggak mau sampai kena margin call ya. Gue tuh menghindari kena margin call MC. Karena modal gue kecil ya, mungkin yang lain bisa profit yang lebih besar untungnya karena dia modal juga gede guys, modal juga besar. Jadi meskipun minus berapa dolar pun itu nggak akan bikin margin call. Nah, kalau gue minus di atas 10 dolar itu udah ngeri guys ya, karena modal gue kecil. Bukan berarti takut ya, karena modalnya kecil aja. Kalau modal besar ya gue berani kok. Nah di 1 day-nya ini juga sama ya, 1 day-nya. Nah nanti gue mau open posisi buy kebalikannya. Kalau dia berada di sini nih guys, nih, kalau dia candle merah ini sampai bawah, sampai candle hijau begini aja, panjangnya sama kayak ini, gue berani open posisi buy. Tapi kalau enggak ya no. Oke? Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Gampang banget kan tradingnya, pakai HP di mana aja. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti di sana juga ada materi bisa kalian pelajari secara gratis. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.